Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita pernah alami seperti ini? Pernahkah kita merasa seseorang menjadi teman dan dekat dengan kita hanya karena perlu sesuatu? Ya, bagaimana rasanya kalau seseorang memanfaatkan kita? Tidak menyenangkan, bukan? Ada orang yang mungkin memiliki teman dan sahabat banyak karena ia kaya atau terkenal. Atau ada juga yang memiliki teman karena dia begitu baik sehingga banyak orang memanfaatkannya karena dia tidak enakan atau enggan untuk menolak permintaan-permintaan temannya. Nah, apapun kasusnya dimanfaatkan oleh orang lain, itu rasanya sangat tidak menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Tahukah kita siapa lagi atau pribadi siapa lagi yang juga sebetulnya dirinya tidak mau dimanfaatkan? Ya, Tuhan itu juga. Dia menginginkan untuk kita tidak memanfaatkannya. Dia rindu orang-orang datang mencarinya karena ingin mengenal dia secara pribadi, bukan karena membutuhkan sesuatu dari dia. Nah, salah satu contoh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang benar-benar mencari pribadi Tuhan, contohnya adalah Raja Yosia. Kita mau belajar dari Raja Yosia ini. Sekalipun Yosia lahir dari keturunan Raja Amon yang tidak takut akan Tuhan, namun perilakunya tidak seperti ayahnya. Ia mengikuti teladan bapa leluhurnya, yaitu Daud. Nah, kita mau lihat di dalam 2 Tawarik 34 ayat 3. Di situ dikatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat Yosia masih berumur 16 tahun, dia mulai mencari Tuhan. Dan inilah hebatnya, tidak dituliskan ada sesuatu yang menjadi pendorong Yosia untuk mencari Tuhan. Kita bisa lihat, tidak ada perang yang terjadi di zaman Yosia. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada kelaparan di sana. Karena kadang raja-raja itu mencari Tuhannya itu saat ada perang, saat ada kelaparan. Tapi Yosia, walaupun tidak ada perang, walaupun tidak ada kelaparan dan masalah di dalam pribadinya ditulis pada waktu itu dia tetap mencari Tuhan. Dia mulai mencari Tuhan hanya karena Tuhan itu layak untuk dicari bagi dirinya. Jadi izinkan saat ini saya bertanya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita saat ini mencari Tuhan seperti Yosia hanya karena ingin mengenal Tuhan, atau kita saat ini sedang memanfaatkan Tuhan? Nah, saat ini kita mau belajar 4 ciri saat kita sedang memanfaatkan Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan mencari Tuhan karena ingin mendapatkan keuntungan darinya. Inilah 4 ciri kalau kita itu sedang memanfaatkan Tuhan. Nah, yang pertama, kita mencari Dia karena kita sedang butuh sesuatu. Apakah saat ini mungkin doa-doa kita dikendalikan oleh karena kita butuh sesuatu? Atau mungkin saat ini karena kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baru, mendapatkan pasangan hidup, ingin mendapatkan masuk dalam universitas yang ternama, lalu kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita saat ini perlu tahu, memang Tuhan mengatakan kepada kita untuk meminta apa saja, untuk mengajukan permohonan kita kepadanya. Tetapi jika kita hanya mencari Dia saat sedang membutuhkan sesuatu, maka kita harus bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara, apakah kita itu benar-benar peduli dan ingin mengenal Dia, atau hanya karena kita mau memanfaatkan Dia saja? Mari kita renungkan. Nah, yang kedua, terkadang kita hanya mencari Tuhan saat situasi itu buruk. Apakah saat ini kita datang berdoa sama Tuhan
waktu situasi rumah tangga kita itu buruk, atau kita mengalami kehancuran bisnis kita, ya tentu saja kita datang kepada Tuhan saat itu hal yang tidak salah, karena memang Tuhanlah tempat pelarian kita saat kondisi kita itu sulit, saat kondisi kita itu buruk atau kita mengalami kesusahan. Tapi permasalahannya, apakah kita masih datang kepada Dia saat semuanya sudah teratasi dan kondisi kita itu baik-baik saja? Jawaban kita untuk pertanyaan ini akan menunjukkan apakah kita itu benar-benar mengasihi Tuhan karena pribadinya, atau karena kita cuma butuh pertolongannya saja saat kita sedang mengalami suatu situasi yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari cek hati kita. Yang ketiga, terkadang kita hanya mencari Tuhan untuk meningkatkan diri kita saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan itu semacam pelatih kepribadian atau motivator? Mungkin saat ini kita merasa rendah diri, kita merasa kurang percaya diri. Lalu kita datang kepada Tuhan supaya kita mempunyai kepercayaan diri, supaya percaya diri kita meningkat, dan kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa memang Tuhan adalah satu-satunya harapan bagi kita agar kita bisa mungkin lebih meningkatkan diri kita. Tetapi jika kita hanya mencari Tuhan untuk memperbaiki atau meningkatkan kepercayaan diri kita dan tidak benar-benar berusaha untuk mengenal dan mengasihi Dia, maka kita sedang memanfaatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kadang kita hanya mencari Tuhan supaya terlihat baik di mata orang, supaya mungkin kita juga terlihat itu baik, supaya Tuhan juga tidak menghukum kita, mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa berbuat baik dan menjadi orang Kristen yang taat hanya agar kita tidak merasa tertuduh adalah sebuah alasan yang salah dalam mencari Tuhan. Karena kita itu sudah dibenarkan dan ditebus oleh darah Yesus. Kita itu kini hanya perlu mengenal pribadi Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita datang kepada Tuhan supaya kita itu terlihat baik dan aman saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama datang untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saat ini kita perlu tahu bahwa kita harus mengalami yang namanya kasih Tuhan itu, supaya kita datang benar-benar karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kalau kita cenderung mencari Tuhan hanya karena keuntungan-keuntungan yang ada di dalam Dia, mari bertobat dan mencari Tuhan dengan hati seperti Yosia yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita mau, berikut ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Yang pertama, berdoa. Berdoalah untuk hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kecenderungan hati manusia itu egois, Bapak Ibu Saudara. Jadi berdoalah, minta hati kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang tulus dan murni, yang rindu mencari dan mengenal Dia. Yang kedua, bertobat. Kita harus mengakui kecenderungan kita mencari Tuhan hanya karena berkat-berkat-Nya. Mintalah anugerah Tuhan agar kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama dan membangun kebiasaan baru untuk mencari Tuhan karena rindu untuk mengenal Dia. Dan yang ketiga, proaktif. Jika sebelumnya kita reaktif, yaitu mencari Tuhan saat ada masalah saja, mari saat ini kita mau mencari Tuhan itu sebagai sebuah gaya hidup. Sama seperti kita bergaul dengan seseorang sahabat, milikilah waktu-waktu khusus untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap harinya. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 15. Nah, saat ini
Marilah kita menjadi seorang sahabat yang baik bagi Tuhan. Dan jangan hanya datang pada saat butuh saja, tapi milikilah waktu-waktu intim di mana kita itu bisa berbagi dengan Dia, mendengarkan isi hatinya dan kerinduan hatinya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga akan mendengarkan sebuah lagu, di mana lagu ini akan menuntun kita, hidup kita, bagaimana cara kita itu seharusnya datang kepada Tuhan. Dan semoga lagu ini akan menjadi doa dan akan menuntun kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.